Saat kekuatan kepercayaan meningkat, Qin Yichen juga melihat sedikit perbedaan. Dalam persepsinya, kekuatan kepercayaan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Hanya saja, dia tidak berani menggunakan kekuatan keyakinan tersebut. Tuhan tahu jika mereka akan mengganggu pikiran dan tindakan mereka lagi. Sambil menggelengkan kepalanya, Qin Yichen kembali ke wilayah bintang awan guntur. Melihat awan petir yang masih hitam di bawah, dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya semuanya berjalan sedikit, tetapi tidak berjalan dengan baik. Dalam rencana awal Qin Yichen, kali ini membiarkan Zhao Wuling dan yang lainnya mengambil tindakan untuk menghancurkan binatang guntur. Tidak peduli apa, awan guntur di langit harus dihancurkan menjadi dua. Itu terlihat tidak berubah sekarang. Sementara Qin Yichen berpikir, sebuah suara tiba-tiba datang dari telinganya. Tuan Guang, Nona Lin Bai mencari Anda. Dia sekarang berada di restoran kedua di lantai 3 Lei Cheng. Qin Yichen mengangkat alisnya sedikit. Lin Bai mencarinya. Kemarin, Qin Yichen bekerja lembur untuk membantunya menguasai metode kultivasi ki spiritual. Sekarang ini harus menjadi latihan yang baik. Mengapa sesuatu tiba-tiba terjadi? Mungkinkah dia mengalami beberapa kesulitan dalam latihannya? Dengan pikiran, Qin Yichen telah melewati awan dan datang ke puncak Lei Cheng. Bukan untuk hal lain. Karena Lin Bai adalah orang yang paling bisa dia percayai di bawah godaannya. Meskipun ada orang percaya lainnya, tidak ada yang mau bersumpah setia kepadanya, penguasa cahaya. Inilah bedanya. Di dalam hati mereka ingin setia kepada Lord of Light, yang berada tinggi di atas kuil Lord of Light, bukan kepada yang telah kembali ke status fananya. Bahkan jika orang-orang ini berada di kantong mereka sendiri, mereka tidak dapat sepenuhnya mempercayainya. Lin Bai sepadan dengan kesibukannya. Bahkan di cincin penyimpanan Qin Yichen, banyak bahan obat yang dijarah dari gua telah disiapkan. Masalah yang paling mungkin saat ini adalah latihan. Karena Lin Bai bukan dari pengadilan 3000 dao. Tumbuh di bawah aturan dunia yang berbeda. Meridian dalam tubuh benar-benar berbeda. Dan sekali hal ini salah, akan ada kontradiksi. Saat Qin Yichen memilah bahan obat, dia memikirkan bahan obat mana yang bisa digunakan. Segera, dia tiba di posisi Lin Bai. Saat Qin Yichen berjalan ke toko anggur, banyak mata tertuju padanya. Tidak ada yang lain, karena pada saat Qin Yichen muncul, Lin Bai berdiri. Di sampingnya, banyak mantan teman berkumpul, wajah mereka penuh kekhawatiran. Dalam adegan yang hidup ini, seseorang tiba-tiba muncul, membuat Lin Bai mengubah pandangan bingungnya sebelumnya, dan semua orang melihat ke arah orang di pintu. Setelah pandangan ini, beberapa orang bangkit dengan cepat. Selamat datang Tuan Cahaya. Lin Bai berjalan di depan Qin Yichen, menggigit bibirnya, dan ingin bertanya, tetapi dia selalu memikirkan teman-teman ini, jadi dia ragu-ragu. Qin Yichen hanya tersenyum ringan, dan membawa Lin Bai kembali ke meja anggur. Ayo, semua duduk, jangan menyerah. Melihat tindakan biasa-biasa saja Qin Yichen, beberapa orang dipenuhi dengan emosi. Ini adalah Lord of Light, kan? Ini benar-benar baik dan lembut seperti yang dikabarkan. Memikirkannya sekarang, kami curiga pada Lord of Light pada awalnya. Ini hanyalah penghujatan bagi Lord of Light. Pegang katak di dasar sumur dan akhirnya lihat langit di luar hari ini. Setiap orang memiliki pikiran mereka sendiri di dalam hati mereka. Tetapi mereka semua tetap diam dalam pemahaman yang sangat diam-diam. Qin Yichen juga tidak melihatnya. Dengan lambaian tangannya, sebuah koin pisau jatuh ke konter. Kecil, minumlah. Koin pisau adalah mata uang umum di bidang bintang. Meskipun langkah Qin Yichen kecil, itu memiliki makna yang luar biasa di hati semua orang. Bahkan jika Anda kuat, Anda masih melakukan hal-hal sesuai aturan. Hati Dian Xiaoer berubah dari panik di awal, menjadi kusam kemudian, dan akhirnya menjadi penguasa cahaya dengan kekaguman. Keluarkan anggur terbaik dan taruh di atas meja. Tuan Cahaya, apakah Anda menyukai ini? Setelah berbicara, dia tiba-tiba melihat beberapa orang yang hadir. Kenapa kamu begitu bodoh? Kamu harus melakukan hal-hal seperti membuka toples anggur sendiri? Jika bukan karena kebaikan Lord Light, kalian pasti sudah digantung dan dicambuk sejak lama jika kalian begitu bodoh. Asisten toko membangunkan si pemimpi dengan satu kalimat. Beberapa orang bergegas maju, mengambil inisiatif untuk melepas segel lumpur, dan menuangkan anggur Qin Yichen. Qin Yichen memiliki senyum tipis di wajahnya dan melambaikan tangannya lagi dan lagi. Kata-katamu serius. Aku tidak akan melakukan hal bodoh dengan menghukum bawahanku. Dengan bantuan asisten toko kedua, beberapa orang mengepung Qin Yichen, mencari topik terbaik dalam ingatan mereka, dan ingin mengobrol dengan Qin Yichen beberapa kali. Lord of Light bersedia memberi mereka wajah, dan mereka secara alami tidak akan menahannya lagi. Adapun kemungkinan Lord Light mengganggu mereka, mereka tidak peduli sama sekali. Tidakkah kamu melihat bahwa Raja Binatang Guntur di luar sangat rendah hati? Orang-orang ini, yang lebih buruk dari Thunder Beast King, jelas tidak perlu keras kepala. Qin Yichen melirik Lin Bai, dan melihat bahwa dia sesekali menyela, tetapi selalu menjaga jarak dari orang-orang ini,
dan hatinya tiba-tiba menjadi jernih. Dia berpura-pura mendengarkan cerita beberapa orang, dan pada saat yang sama mengirim transmisi suara ke Lin Bai. Ada sesuatu di pikiranmu. Lin Bai membuka bibirnya sedikit, lalu perlahan menutupnya lagi. Dia benar-benar ingin dapat mengungkapkan keraguan di hatinya, tetapi statusnya di Lei Cheng tidak rendah sekarang. Orang-orang ini ingin mengobrol dengannya beberapa patah kata, menanyakan penampilan kuil penguasa cahaya, dan bertanya padanya. Kekuatan saat ini. Ketika mereka bergabung dengan kuil penguasa cahaya, dapatkah mereka menjadi sekuat dia? Terlalu banyak masalah membuat Lin Bai tidak bisa melarikan diri. Awalnya, dia hanya ingin mengirimkan suara Qin Yichen dan membuat janji untuk bertemu dan mengobrol secara pribadi, seperti pembicaraan panjang kemarin. Tapi dia tidak menyangka Qin Yichen datang begitu cepat. Hampir tidak lama setelah transmisi suara, dia tiba. Semuanya datang terlalu cepat, dan dia belum siap. Qin Yichen dengan santai menyentuh gelas anggur dengan Xiao Huangmao, dan kemudian mengirim transmisi suara ke Lin Bai. Apakah menurutmu setelah bergabung dengan kuil penguasa cahaya, hal-hal yang mereka pedulikan tidak penting? Aku bahkan berpikir itu sedikit lucu. Lin Bai tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Yichen, kepada orang yang dia ingin setia. Tidak percaya, dia menggigit bibirnya dan mengangguk setuju. Rasa sobek yang akrab dan tidak dikenal ini, dan setelah dia menjadi orang percaya, segala macam perasaan asing mengganggunya. Sebagai tanggapan, Qin Yichen hanya tersenyum dan mendorong gelas anggur padanya. Ayo, minum cawan ini. Lalu aku akan membawamu ke suatu tempat, dan aku akan memastikan bahwa kamu bisa menghilangkan keraguanmu. Kalimat ini bukan transmisi suara, undangan dikeluarkan di depan semua orang. Lin Bai menggigit bibirnya, tetapi dia tidak berani mengambil gelas anggur dengan tangannya. Karena dia tahu bahwa dia tidak layak. Di kuil penguasa cahaya, ada semakin banyak makhluk yang lebih kuat, dan ada lebih banyak orang yang lebih cantik darinya. Tapi dia bisa merasakan perhatian Qin Yichen padanya. Ini di luar perhatian bawahan yang normal. Dia tidak tahu apakah dia layak mendapatkan cinta seperti ini.